Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Habibi, mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kali ini saya akan menampilkan video tentang penyuluhan, yang mana bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Patologi Muslim yang diampuh oleh Bapak Apriansa MSI, yang bertema minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dengan berbagai golongan, terutama etanol, dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu. Secara kimia, alkohol adalah zat yang pada fungsinya mengandung gugus. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah, dan umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut akan didapatkan alkohol sampai berkadar 15%. Tapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatkannya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi, bahkan sampai 100%. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu yang pertama golongan A. Golongan kadar etanol dari 1% sampai 5%. Contohnya tua dan bir. Golongan B, kadar etanol 5 sampai 20%. Contohnya arak dan anggur. Golongan C, kadar etanol 20 sampai 45%. Contohnya whisky dan vodka. Di Bali sendiri, minuman keras dibuat dari bahan aren. Aren ini kemudian difermentasi dengan cara tradisional, maka didapatlah tua. Jika tua ini diolah, maka akan diperoleh minuman dengan kadar alkohol sampai 15% yang kemudian dinamakan dengan arak. Arak dengan kadar alkohol yang lebih tinggi sering disebut dengan nama arak api. Disebut demikian karena jika arak ini disulut dengan api, maka akan langsung terbakar. Dampak minuman keras. Secara alami, alkohol memang terkandung dalam darah. Alkohol diperlukan dalam proses relaksasi tubuh dan saraf, di mana dalam proses tersebut telah diatur oleh hormon. Kandungan alkohol dalam darah diatur melalui proses ekspresi. Artinya, apabila alkohol dalam darah berlebih, maka akan dikeluarkan dalam bentuk keringat ataupun kencing. Walaupun demikian, karena proses ekspresi memerlukan waktu yang lebih lama daripada penyerapan alkohol itu sendiri, maka bagi yang minum minuman keras terlalu banyak, kadar alkoholnya dalam darah akan meningkat dan melebihi batas normal yang mampu diterima oleh tubuh, yang tentunya akan memberikan dampak langsung bagi peminumnya, terutama pada sel-sel yang sangat sensitif terhadap alkohol, seperti sel saraf. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari alkohol adalah menimbulkan efek euforia, yaitu
berupa perasaan nyaman dan tenang bagi peminumnya sehingga membuat peminumnya lebih mudah untuk mengungkapkan emosi. Walaupun demikian, jika seorang terlalu banyak minum alkohol, yang terjadi malah peminum akan mengungkapkan emosinya mental organik. Jika seseorang terlalu banyak minum alkohol, yang terjadi malah peminum akan mengungkapkan emosinya dengan terlalu berlebihan, bahkan bisa menyebabkan terjadinya gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya gangguan mental organik itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Untuk orang-orang yang belum terbiasa minum alkohol, maka efek yang ditimbulkan beragam, tergantung pada kadar alkohol dalam darahnya. Bagi para pengguna yang masih berusia 15-17 tahun, cenderung berpotensi menyebabkan kerusakan otak, terutama bagian yang berfungsi untuk menyimpan memori. Baiklah, selanjutnya penyebab timbulnya perilaku minuman keras. Hampir di semua tempat, baik secara agama maupun hukum, penyalahgunaan alkohol sangat dilarang. Hal tersebut karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh alkohol itu sendiri, baik dari segi kesehatan, sosial, dan keamanan. Walaupun telah dilarang, namun tindak penyalahguna alkohol tetap saja terjadi. Sebenarnya hampir setiap orang dapat menjadi orang yang hidupnya bergantung pada obat-obatan yang bersifat adiktif, khususnya alkohol. Kecanduan biasanya terjadi jikalau orang yang bersangkutan terus-menerus membiasakannya minum minuman keras dalam takaran yang tinggi. Namun dari hasil survei diketahui bahwa hanya 10% dari orang-orang yang pernah minum minuman keras menjadi pecandu alkohol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber pada diri seseorang, baik itu gen, keadaan psikologis yang tertekan, penyimpangan kepribadian, ataupun keadaan rendahnya tingkat rohani seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan individu itu sendiri, baik itu karena keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, latar belakang kehidupan, maupun karena kurangnya pengaruh kontrol sosial masyarakat. Dari hasil studi yang dilakukan di Amerika, lebih dari 85% penduduk di Amerika Serikat pernah mengkonsumsi alkohol, sekurang-kurangnya 1 kali dalam seumur hidupnya. Dan sekitar 51% dari semua orang dewasa di Amerika Serikat merupakan pengguna alkohol yang cukup rutin sehingga sampai saat ini. Penyalahgunaan alkohol lebih umum terjadi di masyarakat yang berpendapatan rendah dan kurangnya pendidikan. Akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, maka banyak dari para remaja dan orang dewasa menganggur. Mau bekerja sebagai PNS tidak mungkin karena hanya tamatan SMA. Mau membuka usaha tapi modal tidak ada. Pilihan mereka hanya bekerja sebagai petani. Namun banyak remaja yang merasa gengsi dan malu menekuni pekerjaan tersebut, terutama terhadap teman-teman mereka yang dari luar daerah. Tidak ada kegiatan, mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan sesamanya, berjudi sambil ditemani minuman-minuman keras. Di seluruh belahan dunia, perilaku berjudi dan minuman-minuman keras merupakan sebab utama terjadinya kemiskinan di suatu daerah, sehingga daerah tersebut menjadi sulit untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lainnya. Salah satu faktor yang mendorong
Perkembangan perilaku minuman-minuman beralkohol adalah kebudayaan luar serta latar belakang kehidupan seseorang. Karena kebiasaan yang sudah membudaya ini maka munculnya kecenderungan untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Jadi, secara tidak langsung kebudayaan ikut membantu perkembangan perilaku menyimpang di masyarakat berupa minuman keras. Latar belakang kehidupan seseorang juga berpengaruh menentukan perilaku seseorang di masyarakat. Orang yang pada masa kecilnya bergaul bersama dengan pemabuk tentunya akan cenderung untuk menjadi pemabuk juga. Hal tersebut karena dalam lingkungan sosial seseorang cenderung untuk berusaha diterima oleh kelompok sosialnya dengan cara mengikuti perilaku dan gaya hidup mereka. Selanjutnya, tidak adanya peranan orang tua. Masa kanak-kanak dan remaja adalah masa di mana seseorang belajar untuk meniru berbagai perilaku yang berada di lingkungannya, untuk kemudian dipahami dan sebagai suatu bentuk nilai yang sering disebut sebagai proses imitasi. Dalam proses imitasi, orang tua adalah berperan sangat penting dalam membentuk kepribadian seorang anak. Seorang anak akan cenderung untuk meniru perbuatan orang tua yang dianggap sebagai orang terdekat. Selanjutnya, upaya penanggulangannya. Minuman keras sudah selayaknya diberantas karena dampak negatif yang dapat ditimbulkan selain karena dalam ajaran agama tertentu minuman keras adalah perbuatan yang dilarang. Cara yang paling tepat dalam memberantas suatu masalah adalah dengan cara mencari sumber masalah tersebut, sehingga apabila sumber masalah tersebut terselesaikan maka masalah-masalah lain tidak akan timbul atau muncul kembali. Begitu pula dengan pemberantasan minuman keras. Motif seseorang menjadi pengguna tentu berbeda-beda, sehingga untuk mencari tahu sumber permasalahannya diperlukan suatu konseling. Salah satu faktor yang penghambat adalah karena alkohol bersifat adiktif, sehingga peminum yang berusaha untuk berhenti akan mengalami sindrom putus obat, yaitu keadaan yang sangat tidak menyenangkan bagi tubuh seseorang. Baiklah, itulah hasil video penyuluhan saya. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.